Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, NIM D701222125. Saya dari program studi S1 Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu obat ampicillin. Nah, ampicillin adalah antibiotik yang termasuk dalam golongan penisilin dan digunakan untuk mengobati berbagai infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini bekerja dengan cara menghambat sintetis dinding sel bakteri melalui pengikatan terhadap enzim yang disebut penicillin binding proteins atau BPPS. Proses ini menyebabkan dinding sel bakteri menjadi lemah dan akhirnya pecah, sehingga bakteri mati. Ampicillin memiliki spektrum kerja yang luas dan efektif terhadap berbagai jenis bakteri gram positif maupun gram negatif. Obat ini biasanya digunakan untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, infeksi saluran pencernaan terhadap demam tifoid, serta infeksi kulit dan jaringan lunak. Ampicillin termasuk dalam berbagai bentuk sediaan seperti kapsul, tablet, sirup kering, dan injeksi, serta dapat diberikan secara oral maupun parenteral. Efek samping yang umum terjadi meliputi mual, diare, dan reaksi alergi seperti raung kulit. Ampicillin tidak boleh digunakan oleh pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap antibiotik golongan penisilin. Mekanisme kerjanya dimulai dengan pengikatan ampicillin terhadap enzim penicillin binding proteins atau BPPS, yaitu enzim yang berperan penting dalam proses pembentukan ikatan silang antar rantai peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Peptidoglikan merupakan komponen struktural utama dinding sel yang berfungsi menjaga kestabilan bentuk dan kekuatan sel bakteri. Ketika enzim BPPS terhambat, proses pembentukan dinding sel terganggu, menyebabkan dinding sel menjadi lemah dan tidak utuh. Akibatnya, bakteri tidak mampu menahan tekanan osmotik dari lingkungannya dan akhirnya mengalami lisis atau pecah. Karena menyebabkan kematian langsung pada sel bakteri, ampicillin digolongkan sebagai antibiotik bakterisidal. Mekanisme ini efektif terutama terhadap bakteri yang sedang aktif tumbuh dan membelah, karena sintetis dinding sel terjadi selama fase pertumbuhan tersebut. Nah, berikutnya struktur kimia ampicillin terdiri dari inti cincin beta-laktam yang penting untuk aktivitas antibakterinya, serta cincin thiazolidin yang merupakan bagian khas dari struktur penisilin. Ampicillin juga memiliki gugus samping berupa asam amino NH2 yang membedakannya dari antibiotik penisilin lainnya, sehingga gugus ini meningkatkan kemampuan ampicillin untuk menembus membran luar bakteri gram negatif sehingga memperluas spektrum kerjanya. Rumus molekul ampicillin adalah C16H19N3O4S dengan berat molekul sekitar 349,4 gram per mol. Struktur inilah yang memungkinkan ampicillin bekerja efektif terhadap berbagai jenis bakteri gram positif maupun gram negatif. Berikutnya kita masuk di farmakokinetika ampicillin. Nah, farmakokinetika atau ADME dari penisilin itu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, absorpsi itu dapat diberikan secara oral atau parenteral. Setelah absorpsi, kita masuk ke distribusi. Distribusi ini tersebar luas atau penetrasi terbatas secara SPP kecuali saat meningitis. Setelah distribusi, kita masuk ke metabolisme, di mana ampicillin mengalami metabolisme pada hati. Setelah dimetabolisme, ampicillin akan dieliminasi. Diekstraksi melalui ginjal. Waktu paruh yang dibutuhkan adalah 1-2 jam. Dosis perlu disesuaikan pada gangguan ginjal. Nah, berikutnya ada penjelasan tentang absorpsi ampicillin, di mana ampicillin dapat diberikan secara oral maupun parenteral, misalnya injeksi intravena. Saat diberikan secara oral, penyerapan terjadi di usus halus, namun biofabilitasnya tidak sempurna, sekitar 40-60%, karena sebagian diserap tidak sempurna dan bisa dinonaktifkan oleh asam lambung.
makanan dapat menurunkan laju dan tingkat penyerapan ampicillin sehingga umumnya disarankan diberikan 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Berikutnya ada distribusi ampicillin. Setelah diserap, ampicillin tersebar luas ke dalam jaringan tubuh dan cairan tubuh seperti darah, empedu, cairan sinovial, dan pleura. Namun, penetrasinya dalam keadaan sistem saraf pusat atau SSP terbatas kecuali jika terjadi peradangan pada meninges, misalnya meningitis, yang menunjukkan obat melewati sawar darah otak. Ampicillin juga bisa melewati plasenta dan diekskresikan dalam ASI. Berikutnya metabolisme ampicillin. Ampicillin mengalami metabolisme minimal di hati. Sebagian besar obat tetap berada dalam bentuk aktif di dalam tubuh. Oleh karena itu, sifat metaboliknya relatif stabil dibanding obat lain yang di metabolisme lebih cepat. Selanjutnya, eliminasi ampicillin. Sebagian besar ampicillin diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk tidak berubah, terutama melalui filtrasi, glomerulus, dan sekresi tubular aktif. Waktu paruh, half-life ampicillin pada orang dengan fungsi ginjal normal adalah sekitar 1-2 jam. Namun pada ginjal pasien dengan gangguan fungsi ginjal, eliminasi bisa melambat, sehingga dosis perlu disesuaikan. Nah, kita masuk di sifat kimia. Ampicillin memiliki sifat kimia khas sebagai antibiotik golongan beta-laktam. Obat ini berupa serbuk kristal berwarna putih hingga putih kekuningan, tidak berbau, dan memiliki rasa agak pahit. Ampicillin bersifat asam lemah larut dalam air tetapi sukar larut dalam pelarut organik, serta alkohol dan eter. Struktur kimianya mengandung cincin beta-laktam dan thiazolidin yang penting untuk aktivitas bakterinya. Cincin beta-laktam sangat reaktif dan mudah mengalami hidrolisis, terutama jika terpapar asam basa atau enzim beta-laktamase yang dihasilkan oleh bakteri resisten. Oleh karena itu, ampicillin cukup sensitif terhadap degradasi terutama di lingkungan asam seperti lambung. Stabilitasnya lebih baik pada pH netral hingga sedikit basah. Gugus samping berupa asam amino atau NH2 yang melekat pada strukturnya menjadikan ampicillin lebih mampu menembus membran luar bakteri gram negatif dibandingkan penisilin gram positif, sehingga memiliki spektrum kerja yang lebih luas. Berikutnya, stereokimia. Ampicillin memiliki stereokimia yang penting untuk aktivitas biologisnya. Seperti antibiotik, struktur molekul mengandung beberapa pusat kiral, khususnya pada posisi karbon nomor 2, 5, dan 6. Dalam sistem cincin beta-laktam dan thiazolidinanya, konfigurasi stereoisomer yang aktif secara biologis itu 2S, 5R, 6R. Orientasi spesial ini sangat penting karena hanya isomer ini yang dapat secara efektif berinteraksi dengan penisilin binding protein atau BPPS di bakteri. Jika konfigurasi stereoisomer berubah, kemampuan ampicillin juga untuk mengikat enzim targetnya akan berkurang drastis, sehingga efektivitas bakterinya menurun atau hilang sama sekali. Oleh karena itu, dalam proses sintesis maupun formulasi, penjagaan terhadap kemurnian stereoisomer aktif sangat penting agar obat dapat bekerja secara optimal.